Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Daniel 4 ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah aku berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berbicara pada konteks Daniel ini dilatar belakangi tentang Raja Nebukadnezar dan peringatannya akan kesombongan atau kebanggaannya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Nebukadnezar akan diusir dari antara manusia dan hidup seperti binatang. Sampai pada akhirnya ia mengakui bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Pada hari ini, firman kehidupan bagi kita mengingatkan tentang pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan kuasa Tuhan yang terlihat di dalam Daniel 4. Jika kita melihat kembali sejarah atau latar belakang Daniel 4, mengisahkan pengalaman dari seorang Raja Nebukadnezar yang mengalami kebanggaan atau kesombongan atau keangkuhan yang kemudian di atas keangkuhannya itu ia menerima hukuman dari Tuhan. Dalam mimpinya ia melihat pohon besar yang kemudian dipangkas. Itu melambangkan kerajaannya yang akan direndahkan. Dan pada ayat yang ke-30 dia menekankan bahwa Nebukadnezar yang angkuh itu akan diusir dari manusia dan hidupnya akan seperti binatang sampai ia mengakui kekuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Amang Inang yang terkasih, apa yang bisa menjadi kekuatan yang bisa dipetik dari firman kehidupan bagi kita hari ini? Bahwa kebanggaan Nebukadnezar, kesombongan ataupun keangkuhannya membawa ia ke dalam kejatuhan. Yang kita bisa bercermin bahwa kita juga seringkali terjebak atau berada di dalam kesuksesan yang membuat kita tidak lagi mengingat siapa yang memberi kita berkat dan kesuksesan tersebut. Dari Nebukadnezar kita juga melihat bahwa Tuhan menginginkannya mengalami masa sulit untuk membawanya kembali kepadanya. Ini menunjukkan juga bagi kita bahwa kadang-kadang di dalam penderitaan atau terkadang di dalam keadaan yang sulit itu bisa digunakan untuk mengingatkan kita, menyadari kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita membutuhkan ketergantungan hidup hanya kepada Tuhan. Nebukadnezar pada akhirnya mengakui bahwa Tuhanlah, bahwa hanya di dalam Tuhan hidupnya bisa mengalami perubahan. Bapak, Ibu, Amang Inang yang terkasih, kita diingatkan bahwa pengakuan akan kuasa Tuhan, rasa syukur, pujian akan kemuliaannya, membuat kita maju di dalam langkah pertama menuju pemulihan dan pengetahuan bahwa tidak ada gunanya bagi kita untuk mengandalkan diri kita yang terbatas. Tidak ada gunanya bagi kita di dalam kesombongan ataupun keangkuhan. Bahwa yang ada adalah kemuliaan bagi Allah yang begitu mulia dan berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan kita pada hari ini di mana kita diingatkan jangan menjadi orang yang sombong, terlalu bangga dan terlalu mengandalkan diri kita sendiri sampai melupakan bahwa ada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan.
Di dalam keterbatasan yang kita miliki, hanya Tuhanlah yang memenuhkan kita sehingga kita bisa dimampukan untuk berbuat yang lebih. Kiranya dengan mengakui bahwa Tuhan sebagai bagian daripada kehidupan kita setiap hari, kita mengingat juga bahwa keberhasilan yang kita terima, kesuksesan yang kita terima, keberhasilan yang kita terima, itu berasal daripada anugerah Tuhan. Daniel 4 ayat 32 memanggil kita, memanggil setiap orang untuk hidup percaya kepadanya di dalam kerendahan hati dan pengakuan akan kuasa Tuhan. Dengan mengenali siapa Dia dalam hidup kita, kita dapat hidup dalam ketaatan dan rasa syukur atas semua berkat yang kita terima setiap hari. Kiranya kita dikuatkan untuk selalu bersyukur dan mengandalkan Dia di dalam langkah dan keputusan kita. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat dikuatkan untuk melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan bahwa tidak ada gunanya bagi kami untuk mengandalkan pikiran kami atau kesombongan kami. Tetapi kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu rendah hati di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendapatkan kasih-Mu dan membagikannya bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladan.